Assalamualaikum, halo anak-anak hebat dan bersemangat. Kembali belajar di kanal Akang Guru. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Video yang dibagikan kali ini adalah pembelajaran IPA untuk kelas 6 pada tema 1, subtema 1. Materi pembelajarannya yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya, agar wawasan kita bertambah dan ilmu kita bermanfaat. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Tumbuhan juga dapat berkembang biak, salah satunya dengan cara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Pada bunga umumnya terdapat benang sari dan putik. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putik. Durian, jeruk, mangga, rambutan, dan apel merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Seperti kita ketahui bahwa tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Nah, kita sekarang akan mempelajari bagian-bagian dari bunga. Ini merupakan contoh sederhana dari gambar bunga. Yang ditunjukkan berikut ini adalah benang sari. Benang sari meliputi kepala sari dan tangkai sari. Berikutnya ada putik. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Lalu yang ditunjukkan berikutnya ini adalah mahkota. Kemudian yang ditunjukkan ini adalah bagian kelopak, berikutnya bakal biji, lalu ini adalah dasar bunga, dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Bersama-sama kita akan ketahui proses terjadinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, kita bisa lihat gambar untuk memudahkan kita memahami proses terjadinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang pertama, dimulai dari terjadinya peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Lalu, bergerak ke kanan, berikutnya adalah terjadinya peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Lalu berikutnya adalah pembuahan. Terjadinya pembuahan ini akan menghasilkan zigot. Zigot yang merupakan hasil dari pembuahan akan tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Proses ini akan terjadi secara berulang dengan proses yang sama. Selanjutnya, kita akan mengetahui macam-macam penyerbukan. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Dimulai dari sebelah kiri, yang ditunjukkan ini adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Nah, yang ditunjukkan ini adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ditunjukkan berikutnya, ini merupakan penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh di kepala putik
pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Dan yang ditunjukkan terakhir ini adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Berikut ini akan kita pelajari macam-macam terjadinya penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin atau anemogami. Ciri-cirinya adalah mahkotanya kecil atau tidak bermahkota. Yang kedua, kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga. Ciri yang ketiga, tangkai sari panjang dan mudah bergerak. Dan ciri yang terakhir adalah serbuk sari berukuran kecil, ringan, dan banyak. Adapun tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin, contohnya adalah tanaman padi dan jagung. Berikutnya adalah tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan, atau istilahnya adalah zoidiogami. Ciri-cirinya adalah yang pertama, mahkota besar dan warnanya mencolok. Yang kedua, mengeluarkan bau yang khas. Dan ciri yang terakhir adalah menghasilkan nektar. Contoh-contoh hewan yang biasa membantu penyerbukan pada tumbuhan adalah serangga dan burung. Contoh tumbuhannya yang dibantu oleh hewan dalam proses penyerbukannya adalah tanaman mawar dan melati. Berikutnya adalah tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia atau antropogami. Ciri-cirinya yaitu memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal. Kemudian serbuk sarinya sulit rontok. Adapun contoh tumbuhannya adalah tanaman salak dan semangka. Nah, yang terakhir adalah tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air. Istilahnya adalah hidrogami. Tanaman hidrogami umumnya tumbuhan yang hidup di dalam air. Contohnya, ada tanaman ganggang dan hidrilia. Anak-anak, kalau tadi kita telah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, maka kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Beberapa tumbuhan ada yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Macam-macam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah rumpun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas diantaranya adalah tanaman pisang, bambu, dan tebu. Berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah kumpulan daun yang mengelilingi batang berbentuk cakram. Setiap siung umbi lapis dapat menjadi tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis diantaranya adalah tanaman bawang merah, bakung, dan tulip. Macam-macam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang di dalam tanah yang menggembung karena menyimpan cadangan makanan. Pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru.
Adapun contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi batang adalah tanaman kentang dan talas. Berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk karena perkembangan akar yang membesar akibat penumpukan nutrisi dalam waktu tertentu untuk cadangan makanan. Contoh tanamannya adalah wortel dan singkong. Berikutnya, cara perkembangbiakannya adalah geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang menjalar di permukaan atau di dalam tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tunas baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi adalah tanaman stroberi dan rumput teki. Berikutnya adalah perkembangbiakan dengan cara akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar. Akar tinggal memiliki ruas-ruas dan mata tunas. Pada ruas-ruasnya terdapat kuncup yang dapat berkembang menjadi tunas tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara akar tinggal adalah jahe, lengkuas, dan kunyit. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berbentuk butiran-butiran seperti biji, tetapi ukurannya sangat kecil. Spora dibentuk dan disimpan dalam kantung spora yang disebut sporangium. Contoh tanamannya yang berkembang biak dengan cara spora adalah jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang terakhir adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada akar atau tepi daun. Tunas ini tumbuh di bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, seperti akar atau tepi daun. Contoh tanamannya adalah cocor bebek. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Cara yang pertama adalah cangkok. Mencangkok adalah mengupas kulit batang secara melingkar hingga bersih. Kemudian melapisinya dengan media tanah dan membungkusnya dengan sabut kelapa, ijuk, atau plastik supaya tumbuh akar. Jika sudah tumbuh akar yang kokoh, batang dapat dipotong dan ditanam di tempat lain. Adapun contoh tanaman yang bisa dicangkok adalah rambutan, mangga, dan jambu air. Mari kita perhatikan gambar mengenai urutan cara mencangkok. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan berikutnya adalah stek. Stek terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah stek batang. Stek batang dapat dilakukan pada tanaman ketela pohon dan tebu. Yang kedua adalah stek daun. Stek daun dapat dilakukan pada tanaman lidah mertua dan begonia. Yang terakhir adalah stek tangkai. Stek tangkai atau dahan dapat dilakukan pada tanaman bunga sepatu dan mawar. Berikut ini adalah contoh gambar cara menyetek batang. Cara yang ketiga adalah merunduk. Merunduk dapat dilakukan pada tumbuhan yang berbatang atau bercabang menjalar. Cabang tumbuhan dirundukkan dan ditimbun di dalam tanah.
akar akan tumbuh pada cabang yang ditimbun. Setelah akarnya banyak, cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk dipotong. Tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah stroberi, melati, dan sirih. Urutan cara merunduk dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya adalah okulasi atau menempel. Okulasi merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain yang sejenis namun berbeda sifat. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara okulasi adalah jeruk, alpukat, dan belimbing. Urutan cara untuk melakukan okulasi adalah sebagai berikut. Cara yang terakhir adalah menyambung atau mengenten. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung sama dengan tujuan okulasi, yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Tumbuhan yang dihasilkan memiliki akar kuat dan produktivitas yang tinggi. Contoh beberapa tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara menyambung adalah tanaman yang masih dalam satu famili, yaitu tanaman tomat dengan terung. Berikutnya kita akan lihat urutan cara menyambung. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, inilah akhir dari video pembelajaran kita kali ini. Semoga pengetahuan yang dibagikan dapat berguna untuk kalian. Sampai bertemu lagi di video lainnya.